Jelasnya itu saya melihat kalau orang menari itu cantik. Jelasnya itu cantik. Karena didandan, tampil di depan banyak orang. Karimun ini dulu di bawah kepemerintahan itu ada namanya adat yang harus bersendikan kepada sara. Nih, adat sara kitab. Tali kemudi berpilin, 3 lagu lancang kuning. Kalau nakoda kuranglah paham, alamat kapal akan tenggelam. Dikelilingi lautan, Kabupaten Karimun yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu daerah yang dilintasi oleh jalur perairan internasional. Beragam suku dan budaya terus berkembang di daerah yang berjuluk Bumi Berazam ini. Baik itu dibawa oleh pendatang maupun budaya dari leluhur mereka. Yaitu budaya Melayu. Nuansa Melayu masih terasa kental, hampir di semua sudut wilayah Kabupaten Karimun. Mulai dari bahasa yang digunakan sehari-hari, hingga corak bangunan yang merupakan peninggalan sejarah maupun bangunan yang baru didirikan di era modern sekarang. Budaya dan seni Melayu pun masih digeluti dan dilestarikan oleh masyarakat Karimun. Bagi mereka, budaya Melayu harus tetap dipertahankan. Dan seni Melayu adalah sebuah kebanggaan yang harus dilestarikan hingga ke anak cucu. Di aspek budaya ini memang secara historis Karimun ini dulu di bawah kepemerintahan itu ada namanya adat yang harus bersendikan kepada sara. Jadi kalau adat yang bergerak tidak berdasarkan sara, apa hukumnya? Nih, adat, sara, kitab. Ini katakan, berapa nih? 3. Tali kemudi berpilin, 3 lagu lancang kuning. Kalau nakoda kuranglah paham, alamat kapal akan tenggelam. Jadi Karimun ini dengan budaya-budaya itu salah satu kita ambil daripada aspek satu aja, seni ya. Seni tari. Ini kan adalah olah gerak badan, tangan itu. Itu mengekspresikan, merepresentasikan jiwa daripada orang Melayu yang berada di pesisir. Maka keluarlah itu tari Tanjung Katung, Serampang 12. Betul? Jadi ini namanya tanda. Tanda namanya, ya. Oke. Bawah tanda itu namanya inang. Bawah inang dikatakan dondang. Ada 3 fase. Tapi ini seni. Ya. Jadi seharusnya ini sudah dilihat oleh semenjak Karimun ini didirikan tahun 1999 sampai 2000, itulah hari bermulanya pemerintahan Karimun dalam aspek administratif. Perubahan status dari kecamatan menjadi bukan pemerintahannya, sedangkan pemerintahannya telah ditetapkan 1 Mei 1828. 5,
enam, tujuh, delapan. Satu, bangun. Dua, tiga. Salah satu bagian dari seni Empat, Melayu lebar. yang tidak Lima, hilang adalah seni enam, tari Melayu, tujuh, yang masih delapan. tetap Tangan digemari dilihat. Satu, mulai dari orang empat, tua, lima, remaja, hingga enam. Tahan, anak-anak. tahan. Tujuh ke depan. Satu. Oke, stop. Ke tiga. Tadi kan tiga masih ini kan? Tiga masih seperti ini ya. Lima, enam, tujuh, delapan. Lagi. Satu, dua, tiga, balik badan. Feni Rahayu adalah salah satu dari sekian banyak seniman Melayu Karimun yang terus mempertahankan seni Melayu di daerah kepulauan seperti Karimun, khususnya seni tari. Buka lebar. 6, 7, tarik. 1, 2. Sebagai seorang seniman, dirinya merasa memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan seni tari Melayu. 1, Terlebih di daerah seperti Karimun yang sering menjadi tujuan pendatang. 6, 7, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, balik badan. 6. Saya melihat kalau orang menari itu cantik. Jelasnya itu cantik. Karena didandan, tampil di depan banyak orang. Terus saya mulai menggeluti tari itu di SMP. Di SMP mungkin karena itu tadi, karena minat sehingga saya mampu ikut di dalam tari itu. Mungkin pilihan banyak teman-teman yang lain, namun saya terpilih karena itu tadi terbantu dengan minat saya, keinginan saya pengen tampil, pengen cantik, pengen dilihat di banyak orang seperti itu. Terbentuknya Kabupaten Karimun, saya dipilih dari salah seorang seniman, saya terpilih. Seniman anak-anak sekolah, saya yang terpilih berapa orang, ada sekitar 9 orang yang perempuan. Dan lebihnya itu laki-laki ada sekitar 6 orang. Seni tari Melayu sudah digemari dan dicintai oleh wanita asli Karimun ini sejak masih kecil. Bahkan dirinya sudah terlibat dalam berbagai pentas seni tari Melayu, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Berbagai tantangan pernah dijalani Feni Rahayu di awal memulai karirnya sebagai seorang seniman tari. Namun itu tidak pernah menyurutkan semangat seorang Feni. Menari pertama sekali, ya lucu karena saya dibilang kayu. Karena saya punya keinginan nih, saya mau belajar tapi saya coba ke sanggar, ada sebuah sanggar. Karena saya lihat kayaknya bagus nih dia gerakannya. Saya lihat anak cowok, dia gerak lincah betul, tapi saya kayaknya bisa seperti itu. Namun saya belajar sendiri nih ke sanggar, satu sanggar itu. Namun saya bergerak, terus saya tanya kayak mana. Saya diketawakan, kayu katanya. Jadi dari situlah mulai merasa aku harus tunjukkan ke mereka bahwa aku bukan kayu. Jadi itu salah satu motivasi, keinginan saya makin kuat bahwa saya harus menunjukkan ke orang nih bahwa saya mampu. Gitu.
Sanggar Pelangi Budaya. Inilah yang menjadi wadah bagi seorang Feni untuk mempertahankan seni tari di tengah masyarakat. Sanggar seni yang didirikan sejak 2023 ini telah menghasilkan ratusan penari di Karimun, mulai dari anak-anak hingga remaja. Tempat ini menjadi saksi perjuangan Feni dan kawan-kawan seniman Karimun. Bagaimana susah senang mempertahankan budaya seni mereka. Kalau dari nama pelangi, berarti kan berwarna-warna nih, beragam-ragam. Nah, pelangi budaya, beragam-ragam budaya. Nah, itulah konsep kami namanya pelangi budaya. Namun yang kami utamakan dulu Melayu. Makanya kami ajarkan anak-anak dasar Melayu, gerakan dasar Melayu, baru ke tari Nusantara. Karena kita nih, Nusantara nih, Indonesia kan berbagai macam ragam budaya. Sehingga anak-anak yang udah kami bentuk, anak-anak yang udah kami didik di Karimun, ketika mereka keluar dari Karimun, mungkin mereka pindah atau ikut orang tuanya, mereka tetap bisa bawa nih paketan yang besar nih gitu. Jadi mereka mau di mana aja pun, terus mereka punya bisa berprestasi. Mungkin mereka buka sanggar di sini mereka udah mampu nih semua budaya mereka kuasai ya. Tempat yang dulunya hanya sebuah aula kecil dengan fasilitas terbatas, saat ini terus berkembang. Bahkan sejumlah prestasi juga mereka raih dari berbagai kejuaraan di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Awal sekali anak didik, anak yang kami rangkul itu cuma 10 orang. Dan di sini, tempatnya di sini, namun tidak seperti sekarang ini fasilitas yang tersedia. Hanya berdindingkan kawat, udah ditutup atap, berdindingkan kawat, seperti itu. Lantainya cuma semen kasar. Namun ya kembali dengan semangat, adik-adik itu semangat. Alhamdulillah dengan yang kecil itu kami meraih prestasi, sehingga timbul kepercayaan dari berbagai pihak, sokongan dari berbagai pihak. Alhamdulillah semakin ramai anak didik kami. Gitu. Oke, dari ini 3, 4, 1. Banyak rintangan dan halangan yang dilalui Feni bersama sang suami yang juga bergelut di bidang seni. Ingat kodenya kalau 8. Bahkan sanggar mereka pernah ditinggalkan oleh para anak didik. Hingga harus kekurangan orang ketika akan mengikuti lomba atau festival. Menurut saya beliau sangat gigih ya. Kita kenal dari tahun 99, seingat saya 2003 itu 2003 itu betul-betul eksis. Mulai karir saya. Yang pasti dalam kegiatan event yang kita buat khususnya di Pelangi Budaya Studio itu memang beliau sangat berperan lah. Kita pernah sampai ditinggalkan sama penari satu pun kosong gitu. Pernah sampai segitu sekali gitu. Ya kita rekrut lagi. Namun saya tetap tanamkan ke anak-anak, selagi kalian tujuannya sama saya, melestarikan dan mengembangkan budaya Melayu, terutama tari, silakan. Mau dimanapun silakan. Karena saya prinsipnya harus sama dengan saya, silakan mau kemana-mana. Intinya melestarikan dan mengembangkan budaya ini sendiri. Bagi Feni, tidak ada kata menyerah dalam memperjuangkan budaya seni Melayu. Bahkan dia pun pernah harus tampil bersama anak didik dalam mengikuti sebuah festival demi memperkenalkan dan mempopulerkan seni tari Melayu kepada masyarakat luas. Nah, Kak ambil anteng ini yang merah. Tari Melayu itu saat ini masih
gencar-gencar juga sih untuk dikembangkan, tetap untuk dilestarikan. Terutama PR mungkin bagi kami yang pelestari budaya sendiri untuk mengembangkan itu sendiri, itu menjadi beban bagi kami. Kalau Melayu itu sendiri tenggelam dengan budaya-budaya yang sekarang. Namun letaknya kita nih di tanah Melayu sendiri, berarti kan lebih kuat untuk kita meningkatkan atau melestarikan budaya itu sendiri. Melakukan gerakan tari tentu tidak asal gerak. Butuh teori, teknik, dan tentunya rasa cinta dari sang penari agar tarian terlihat indah. Rasa cinta inilah yang ditanamkan sejak dini oleh Feni kepada anak sanggarnya, agar mereka menari tak asal menari. Mungkin karena saya udah sekian anak saya ngajar, saya akan lihat dari raut wajah anak itu udah kita kenal, anak ini mampu, anak ini tidak, anak mampu atau anak ini tidak. Namun dalam teknik mengajar saya langsung ke dasar. Saya ke dasar tapi di gerakan dasar, berdiri. Namun gerakan itu saya ajar dari gerakan pemanasan. Awal kan kita kalau sebelum latihan kita ada pemanasan tuh. Namun di pemanasan itu kita buat gerakan sama seperti tari. Maksudnya seperti contoh seperti ini. Padahal kan ini saya buat untuk pemanasan. Dengan yang seperti ini anak-anak udah belajar untuk, nah padahal itu simple. Dari olah tubuh pemanasan, namun mereka udah belajar gerak. Sudah berapa banyak bibit-bibit penari yang dilahirkan oleh Sanggar Pelangi Budaya dengan campur tangan dari seorang Feni. Para anak asuhnya pun merasakan betul bagaimana perjuangan seorang Feni untuk mengajak mereka bersama-sama melestarikan seni tari Melayu. Ngelihat Bu Feni, kalau dari cara ngajarnya, kalau lagi tegas gitu. Terus kalau negur juga nggak yang kasar-kasar gitu, enggak. Terus waktu misalnya lagi mau perform, persiapan gitu, Bu Feni itu orangnya detail. Terus kalau misalnya ada sedikit problem gitu, Bu Feni itu selalu ada cara jalan keluarnya gitu. Gimana biar nggak mengganggu juga pas perform dari segi baju gitu. Kalau misalnya ada kendala gitu, Bu Feni itu cepat cari jalan keluar. Mau berterima kasih banyak sama Kak Feni buat apapun dari Ayu kecil sampai sekarang. Banyak kali bantuan Kak Feni untuk Ayu dan kawan-kawan lainnya dalam kebutuhan tari, mengajarkan tarian. Dari yang Ayu belum bisa tari apa-apa sampai sekarang Ayu udah dibawa kemana-mana. Sanggar tari yang dirintis Feni tentunya tidak hanya sekadar tempat untuk berkumpul. Namun sanggar tari ini juga menjadi wadah bagi seniman Karimun untuk bisa lebih mengembangkan seni tari dan budaya Melayu agar lebih dicintai.
3 tingkat. Pandangan Fitia. Bagi seorang Feni Rahayu, seni tari adalah bagian dari kehidupannya. Dia juga sangat bangga bisa mengajarkan ilmu tentang tarian yang diharapkan bisa terus berkembang dan dikenal secara luas, baik nasional maupun internasional. Oke, buat adik-adik atau anak-anak didik saya yang sekarang dan yang di luar sana, yang udah berkarya di luar, udah meraih prestasi di luar, terutama untuk adik-adik yang masih sekarang ini masih bergabung di Pelangi Budaya Studio, saya berharap tetap semangat, tetap yakin dan percaya kalau kita mampu melestarikan budaya ini sendiri, dan yakin dan percaya kita punya karya-karya sendiri dan kemampuan-kemampuan sendiri untuk menunjukkan bakat kita ke nasional maupun internasional, seperti itu. Bagi anak Sanggar Pelangi Budaya, Feni merupakan sosok pelatih dan juga ibu di sanggar tersebut. Pengalaman Feni banyak menjadi inspirasi bagi para penari di Karimun, khususnya di Sanggar Pelangi Budaya. Terus, Mereka juga tidak pernah berpikir dengan menari bisa mengantarkan mereka ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Untuk anak-anak luar sana harus lebih mengembangkan bakatnya. Kalau emang punya bakat, terus lanjutkan. Terus belajar apapun, jangan pantang menyerah buat belajar tari apapun itu. Sehingga nanti dia bisa entah itu ngajarin anak selanjutnya kayak gitu. Dan sekarang dalam sanggar itu fungsinya untuk merekrut pemuda-pemudi untuk berkreasi dalam aspek tatanan adalah budaya tadi kan. Ini yang kita kembangkan. Dan jangan malu, ini tarian kita. Jangan malu, kita ini orang Melayu. Itu aja saya minta secara aspek mental. Tidak hanya Feni Rahayu, namun masih banyak seniman Melayu baik di Karimun maupun di Kepri yang terus mengembangkan budaya Melayu agar tak hilang di bumi Melayu dan terus dicintai hingga ke anak cucu.